Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Amalia Safitri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banyumas, Angkatan 34 Kelompok 3. Saya adalah Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 2 Sokaraja. Fasilitator kami adalah Bapak Duyono SE MSI. Pesan saya terhadap Bapak Duyono, beliau adalah sosok yang ramah, tepat waktu, jelas dalam menyampaikan materi dan menyenangkan untuk berdiskusi. Pesan untuk Bapak Duyono adalah tetap semangat menjadi teladan bagi peserta Latsar agar dapat menjadi ASN yang berakhlak. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang literasi digital. Pandemi COVID-19 mengantarkan dunia pada masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yaitu dunia digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi dan informasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan teknis teknologi. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu digital ethics, digital culture, digital safety, dan digital skill. Yang pertama adalah digital ethics atau etika bermedia digital, yaitu kemampuan menyadari, menyesuaikan diri, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menggunakan kata-kata yang sopan saat bermedia sosial. Kemudian tidak menyebarkan konten negatif, misalnya pornografi, berita hoax, dan perundungan atau bullying di dunia maya. Yang kedua adalah digital culture atau budaya bermedia digital, yaitu kemampuan membaca, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian bermedia digital. Contohnya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat bermedia sosial, kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial. Yang ketiga adalah digital skill atau keterampilan digital, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat teknologi informasi, komunikasi, dan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat menggunakan HP, laptop, media sosial, dan aplikasi lainnya dengan baik. Selanjutnya adalah digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan mengenali, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, melindungi HP atau laptop dengan kata sandi, tidak mengunggah data pribadi ke media sosial, dan menghindarkan diri dari kejahatan kriminal di dunia maya tentunya. Nah, sekarang manfaat literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Kita dapat mencari informasi maupun referensi dengan lebih cepat. Pelayanan masyarakat juga bisa dilakukan secara online tanpa datang langsung sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menghemat pengeluaran. Pelayanan masyarakat dan belanja secara online dapat lebih menghemat biaya. Kemudian yang ketiga, memperkaya pengetahuan. Penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Yang keempat, memperluas jaringan. Seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Yang kelima, mempermudah belajar. Kita dapat mencari dan belajar tentang sesuatu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang keenam, lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan surat elektronik atau email yang menghemat penggunaan kertas. Kemudian yang ketujuh,
mampu membuat keputusan yang lebih baik, karena banyaknya informasi di internet membuat kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu lebih mudah. Yang kedelapan, selalu up to date. Banyaknya media sosial saat ini membuat kita selalu mengetahui dengan cepat hal-hal yang terjadi dimanapun. Selanjutnya, nilai Pancasila di dunia digital. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemampuan untuk mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel dan memungkinkan adanya kajian multi perspektif. Kemudian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ditunjukkan dengan adanya kesadaran bahwa setiap kita adalah setara, tidak ada pembedaan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan pembedaan lainnya dalam hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi pengetahuan tentang Indonesia. Hal ini ditujukan agar pemahaman tentang Indonesia yang kita miliki menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi kita juga diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan ujaran kebencian atau hate speech yang memprovokasi polarisasi atau perpecahan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Jadi demokrasi digital juga menjamin adanya prinsip egaliter, sehingga kita harus belajar untuk memberi ruang bagi setiap orang untuk bebas berekspresi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital dan memahami netiquette, sebuah panduan etika berperilaku sebagai warga negara digital. Di zaman sekarang ini, anak-anak cepat memahami cara menggunakan teknologi, namun mereka belum tentu dapat bersikap dewasa dalam hal menggunakan konten yang ada di dunia maya. Banyak platform digital tidak dirancang untuk anak-anak dan hampir tidak ada batasan yang mencegah mereka untuk mengakses konten yang tidak sesuai umur. Tanpa pemahaman literasi digital yang baik, anak-anak menjadi rentan terhadap ancaman konten yang berbahaya, termasuk hoax dan misinformasi, perundungan cyber, penipuan daring, dan bahkan eksploitasi seksual. Jadi peran guru dan orang tua dalam literasi digital bagi anak yang pertama adalah menuntun dan mengawasi anak-anak dalam bermedia sosial yang baik. Jadi guru dan orang tua harus mempunyai ilmu tentang dunia digital dan perkembangannya. Yang kedua, komitmen menggunakan teknologi digital yang sehat. Misalnya, tidak boleh menggunakan gawai atau handphone pada saat makan, atau tidak membuka situs yang tidak bermanfaat, dan membatasi jam penggunaan gawai terutama pada saat jam belajar anak-anak. Yang ketiga, menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Dengan adanya aktivitas rekreasi yang beragam, misalnya olahraga atau liburan bersama, maka teknologi digital tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.